Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah putra kita masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya menerima kabar itu pagi ini di Radio Pioner. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan. Itu menjadi kabar bahagia untuk kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda bicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti maksud Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan itu? Bagaimana kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang tidak lagi berwenang di tangan kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan, karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Sair itu benar. Kemerdekaan itu milik Indonesia yang harus kita proklamasikan. Maka dari itu, mari kita pergi ke rumahnya Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana semuanya setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan ini. Mari kita sepakati untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan itu kita yang usulkan. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikarna, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa ya? Maaf Bu, apakah ada Bung Karno? Kami ingin bertemu dengannya. Pastinya ada. Ada keperluan apa memangnya? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami sampaikan kepada Bung Karno. Oh ya, kalau begitu silakan masuk. Saya panggilkan dulu Kang Masnya. Kang Mas, ada yang datang mencarimu. Iya, siapa Bu? Itu ada para pemuda, golongan muda yang mencarimu. Katanya penting. Baiklah, aku akan menemuinya. Silakan dulu. Ada maksud apa saudara-saudara sekalian menemui saya? Mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu dari Radio Divisioner Bandung, maka kami kemari bersama dengan golongan muda tadi siang mengadakan rapat dan hasilnya adalah kami semua setuju kalau Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi kemerdekaan. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan
Kita harus membicarakannya dengan rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI, karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Dan kalau kemerdekaan itu sendiri, kita sendiri yang harus menguasainya, bukan bangsa lain. Memang kita seharusnya membicarakan hal ini dalam PPKI, karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa harus menunggu dari bangsa Jepang? Kekuatan Shigi Kitir ini tidak mampu mengalahkan armada perang Jepang. Yang perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana kita akan bisa tegak dengan kekuatan itu sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan kita, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa kita. Saya setuju, tapi berilah saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami pamit undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda mendesak kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Menurut saya terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang sedang berkuasa ke negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan diserahkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka juga masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan, agar kita bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung. Kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini? Golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk masalah ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta pergi keluar dari Jakarta dengan tujuan agar mereka tidak terpengaruh dengan Jepang? Di mana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau kita mengasingkannya ke Rengas Dengklok, suatu tempat di Desa Kawedanan, Kota Karawang. Tempat ini merupakan markas peta yang dibentuk oleh Cudancok Cubeno yang memiliki hubungan erat dengan perwira di Jakarta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Kalau begitu, mari kita melakukan malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan itu berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ada gerangan apa Anda kemari? Ada urusan apa kamu kesini? Ada apa ini? Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hah? Ada Bung Hatta? Hah? Bung Karno? Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf Bung atas kelancangan kamu. Ini demi keselamatanmu. Begini, Bung. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan.
Bukannya Soekarno telah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu kan buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan, karena kita masih memerlukan bantuan Jepang. Bagaimana kalau Jepang hanya ingin memberikan janji manis belaka? Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah selama ini kita hanya menunggu janji Jepang itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat kita yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan, kita anak mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang para pemuda sekalian, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Saleh tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Darwis tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta ikut saya. Saya mengerti perhitungan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tetapi kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang kedua kalinya, Bung. Saya setuju perkataan mereka dan saya mendukung mereka. Apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita bisa. Lagi pula para pemuda dari Jakarta telah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak terima dengan proklamasi bangsa ini. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sambo, mana kacamata Ambo? Oh iya, ini, Bung. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakan? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Jika mungkin ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Jepang pasti tidak akan menyetujui sekarang, apalagi jika dia tahu kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira angkatan Jepang Laksamana Maeda? Baiklah, Bung. Malam ini kita akan ke rumahnya. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilakukan pada esok hari. Baiklah begitu, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana. Sebenarnya saya turut bergembira dengan kabar itu. Silakan gunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih, Dok. Baiklah, silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana Maeda? Sebentar, saya ambilkan.
Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena itu adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Apakah ada yang punya pendapat lain? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini, seperti waktu Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru dari bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Itu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia. Jadi harus mengatasnamakan bangsa Indonesia. Iya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Tolong Anda ketik proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Terima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu, buatlah bendera dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja bendera Sangsaka Merah Putih. Bagaimana? Baiklah, kita akan namakan Sangsaka Merah Putih. Ya udah, Pak. Siap sana untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara-saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting negara ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Global aksi bangsa kita berjuang untuk memerdekakan negara ini. Saatnya kita untuk memerdekakan negara kita. Merdeka! Merdeka! Katakanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
dapat diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak! Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.